Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Simanjuntak, dosen di Universitas AKBP Nomengsen, Pematang Siantar, yang bertugas di Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam waktu ini, saya ingin membuat sebuah video pembelajaran untuk PDD UKTPT unsur pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kimia dasar. Dan dalam kimia dasar ini, satu topik yang saya ambil adalah tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. CPMK dalam pembelajaran ini ada 5, yaitu mengklasifikasikan materi berdasarkan sifat fisika dan kimia serta perubahannya, membedakan konsep atom dan sistem keperiodikannya, kemudian menerapkan hukum dasar dalam perhitungan kimia, kemudian menentukan jenis ikatan kimia berdasarkan unsur penyusun serta menghubungkan dengan sifat kimia dan fisika molekul, dan yang kelima menerapkan hukum-hukum termodinamika dalam perubahan fisika dan kimia. Dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang struktur atom, ada beberapa kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu bahwa kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan student center learning. Para mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Ada 4 metode dalam pembelajaran kali ini yang akan saya sampaikan, yaitu ceramah, diskusi kelas berbasis kelompok, penugasan, dan simulasi. Kemudian ada juga tugas yang disampaikan, baik tugas individu dan juga tugas kelompok. Dan di akhir akan dilaksanakan evaluasi atau penilaian, di mana penilaian dapat berupa tes tertulis dan juga penilaian produk berupa video. Kemudian ada penilaian kinerja dan juga penilaian sikap. Instrumen penilaian adalah naskah soal, kemudian juga berupa rubrik dan pengamatan perilaku. Dalam evaluasi, komponen dan proporsi penilaian itu sikap 20%, kuis 12%, keterampilan 20%, UTS 18%, dan UAS 30%. Demikian saya akan lanjutkan dengan satu materi struktur atom pembelajaran di kelas. Berikut saya sampaikan video pembelajaran saya. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, seperti biasa kita akan buka di dalam doa. Bapak minta kepada Deku, silakan pimpin doa kita di sini. Mari kita dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari Tuhan dan perlindungan percaya kita kami Bapak. Di pasal hari Tuhan karena akan memulai perbedaan ini rasakan Tuhan. Memberikan kecerdasan kita lagi mengisahkan Tuhan untuk kami memulai pencarian yang baik. Untuk berkati dan melalui dosen kami Tuhan untuk bisa menjabarkan setiap materi yang dipersiapkan Tuhan untuk kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Bapak, dengan doa kami bisa atas dalam tamu dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Kok lemas-lemas? Selamat pagi. Ya, semangat lah ya. Jadi adik-adik semua, sesuai dengan agenda kita bahwa kita akan masuk ke materi kedua untuk minggu ini. Kita udah di minggu ketiga, di mana beberapa poin yang akan kita bahas hari ini adalah tema besarnya membedakan konsep atom
dan sistem keperiodikannya. Ya, tema besarnya membedakan tentang konsep atom dan sistem keperiodikannya. Itu tema besarnya. Adik-adik semua, bahwa dalam proses ini ada beberapa hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, setelah belajar tentang tadi membedakan konsep atom dan sistem periodik, diharapkan kita sudah bisa nanti menjelaskan perkembangan teori atom. Ya, menjelaskan perkembangan teori atom dan sistem periodik. Kemudian juga menjelaskan karakteristik komponen penyusun atom. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep atom untuk menjelaskan fenomena keperiodikan, sifat fisik dan kimia unsur-unsur dalam sistem periodik. Dan yang keempat, membedakan senyawa ionik dan senyawa molekuler berdasarkan komponen penyusunnya. Dan yang kelima adalah menentukan nama yang tepat berdasarkan karakteristik senyawa. Ya, itu poin penting. Nanti ini akan Bapak share ke kalian, ya, Bapak akan share. Namun saat ini Bapak akan coba mengambil tema besarnya itu struktur atom, ya, struktur atom. Adik-adik semua bisa kita lihat di sini, ya, struktur atom. Coba kita perhatikan sama-sama, ya. Coba kita perhatikan gambar ini. Di dalam gambar ada Bapak urai di situ. Kalau kita lihat yang sebelah sini, itu adalah garam. Ini apa? Air. Ini air, ya. Lihat, garam secara kimia ini disebut NaCl, ya. Kemudian air disebut H2O. Tapi jangan gara-gara udah belajar kimia nanti datang pula di rumah kan dibilangnya, Mak, tolong ambilkan H2O sama aku, katanya kan, ya kan? Jangan, yang lazim bilang aja air, gitu ya. Nanti datang pula di rumah dibilang pula gini, ayah di dokono, gitu kan? Tambah kuliah tambah lain kurasa kata orang tuanya kan? Oke, nah, kita lihat tersusun atas atom-atom. Coba kita lihat dulu. Atom kan di sebelumnya kita udah pelajari tentang apa? Materi, ya, dan perubahannya. Ada di situ zat tunggal, ada campuran. Salah satu di zat tunggal itu ada kita sebut sebagai unsur. Iya kan? Unsur. Bagian terkecil dari suatu unsur itulah yang kita sebut dengan atom. A tidak. Tom atau tomos dibagi. Jadi atom tidak bisa dibagi lagi. Jadi kalau kita lihat sekarang NaCl, garam dapur, ini terdiri atas unsur apa? Na dan Cl. Kalau H2O terdiri atas unsur apa? H dan O. Kalau Bapak tanya, berapa banyak H-nya? 2. O-nya berapa? 1. Kalau di sini tadi NaCl, Na-nya berapa? 1. Cl-nya? 1. Paham dulu, ya, itu pengenalan kita dulu. Bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron serta menentukan golongan dan periodenya? Kan kita mau lihat tadi apa? Kita mau lihat bagaimana konsep atom dengan sistem periodik. Itu yang mau kita mulai di sini. Oke, kita lanjutkan adik-adik semua. Coba kita lihat dulu dari teori atom modern, ya. Banyak teori-teori atom sebenarnya adik-adik semua, ya. Banyak teori-teori tentang atom. Kalau mau Bapak sampaikan di asal muasalnya, ya, sebelum ini ada juga tentang teori atomnya si J.J. Thomson, pertama ada Dalton juga, kemudian ada Rutherford, ya kan? Bahkan ada konsepnya bercerita tentang energi Maxwell dan lain-lain. Tapi Bapak akan coba mulai dari teori atom modern, ya. Teori atom modern. Coba. Ini langsung sekaligus Bapak urutkan dulu. Bapak buka, katakan kalau dia berkeliling terus habis energinya, jatuh nggak elektronnya ke inti? Nggak terjawab. Datang si Rutherford nggak jatuh. Jadi kayak mana caranya nggak jatuh? Itu yang nggak bisa dijawab. Datanglah si Bohr, dilengkapi. Dikatakan gini apa? Elektron beredar mengelilingi inti atom pada
lintasan atau orbit tertentu tanpa menyerap atau membebaskan energi. Paham nggak? Gini gambarannya. Si elektron itu ternyata dia berkeliling, ibaratnya tahu seperti planet mengelilingi pusat tata surya. Tahu? Pernah nggak bumi sama Mars bersenggolan? Ya tetap di lintasannya. Itu yang dibilang si Bohr. Mereka berkeliling. Maxwell katanya berkeliling mereka, tapi di lintasannya nggak ada katanya apa, tanpa menyerap atau membebaskan energi. Coba bayangkan kalau sempat bumi bersenggolan dengan Mars atau bumi bersenggolan dengan Pluto, apa yang terjadi sama kita manusia? Mungkin sudah menjadi lafet fulut nomor halafa kan gitu kan? Iya kan? Paham? Nah, ini yang harus kita pahami. Jelas ya? Lintasan itu apa? Ini tiatong. Ini lintasannya. Udah? Ini lintasannya. Elektron itu. Dan disampaikan oleh Niels Bohr bahwa lintasan itu, itulah yang dikenal dia nanti disebut dengan istilah kulit. Kulit paling dekat dengan inti disebut kulit K. Kulit R. Kulit M. Kulit N. Di mana N itu menyatakan nilai. Kalau kulit paling dekatnya N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. N inilah yang kita kenal dengan. Nah, sekarang kita lihat bilangan kuantum ini. Bilangan kuantum ada beberapa macam, adik-adik semua. Yang pertama ada kita sebut dengan bilangan kuantum utama. Bisa dilihat ini? Bisa? Nah, kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan nomor kulit yang ditempati elektron. Paham? Tadi kan ada kulit apa? K, L, M, N, O, P, Q. Ada sampai 7 yang sudah ditempati elektron saat ini. Sudah? Keterangannya ini lihat. Kalau N-nya sama dengan 1 berarti berada pada kulit ke 1. Kalau N-nya sama dengan 2 berarti berada pada kulit ke 2. Kalau seandainya N-nya sama dengan 3 berada pada kulit ke berapa? 3. Ke 3. Paham semua? Paham? Oke. Kita ulangi. Bilangan kuantum tadi yang pertama apa? Bilangan kuantum utama. Itu apa? Untuk apa bilangan kuantum utama ini? Menyatakan nomor kulit yang ditempati elektron. Masuk bilangan kuantum yang kedua. Apa itu? Bilangan kuantum azimut. Azimut dilambangkan dengan huruf L kecil. Ya. Menyatakan subkulit yang ditempati elektron. Ternyata di kulit itu ada lagi subkulitnya. Ya. Nah, coba lihat. Subkulit itu apa? Ada S, P, D, F. Ya. S itu nanti L-nya nilai bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Kemudian P, L-nya sama dengan 1. D bilangan kuantum azimutnya 2. F 3. Sebenarnya ini nanti akan lebih kita lihat setelah kita turun ke konfigurasi elektron, ya. Konfigurasi elektron. Sebenarnya ini ada singkatannya. S itu disebut sub, tajam, prinsipal. Kemudian ini diffuse, ya. Kemudian yang terakhir fundamental. Fundament ada itu, ya, kalau kita mau lihat asal katanya. Kemudian yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini dilambangkan dengan n kecil. Ya. Ini ada gambaran kalau ditanya, Pak, dari mananya ini dapat bentuk orbitalnya ini? Gila, luar biasa kan? Memang kimia ini belajar di apa istilahnya? Di ruang hampa, ya. Di mananya bisa dapat kami orbital S itu? Ini hanya dari sebuah spektrum, ya. Tapi harus kamu kenali, kalau di orbital S itulah gambarnya. Kemudian orbital P ini dia, ya. Orbital D dan orbital F. Biasanya ini bagi anak SMA dulu jarang ini muncul pertanyaan kecuali ikut olimpiade.
belerang dengan nomor atom 16. Coba kita runut satu-satu ya. Lihat. S ini dia. Ya tadi ya, kita berbicara konfigurasi subkulit. Ada yang bawa spidol? Tidak ada. Oke, coba sebentar sebelum Bapak lanjutkan, coba buatkan dulu konfigurasi dari belerang dengan nomor atom 16. Silakan, Bapak tunggu. Bisa? Bisa? Oke. Kita perhatikan ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Ya kan? Coba 3S2, lihat. Ini dia pengisian orbitalnya, paham? Udah dilihat itu? Kemudian 3P4. Lihat. P tadi berapa orbitalnya? 3 kan? Jadi cara mengisinya ya. Tadi di sini kan S. Pertama kita isi panah ke atas dulu. Ya kan? Jadi cara mengisinya ini apa? 4 ini. Cara mengisinya lihat. Lihat ya, perhatikan. 1. Udah? Satu-satu dulu, baru yang terakhir kan 4 kan? Baru dia masuk ke bawah. Paham? Gitu cara mengisinya. Mengerti? Mengerti? Oke. Berarti sini kita lihat N-nya berapa? N, cara melihat N, lihat yang paling terakhir ini. Iya kan? N bilangan kuantum utama. Lihat angka di depannya berapa? 3. Udah? L bilangan kuantum apa L? Azimut. Bilangan kuantum azimutnya. Ya kan? Lihat. Di subkulit apa terakhir? P. Berapa nilainya tadi? 1. S, P, D, F. S berapa? 0. P 1. D 2. F 3. Inilah dia. Paham? Masuk yang ketiga. M-nya berapa? Magnetik. Mana yang terakhir DC? Ini kan? Lihat tadi ya. Ini kan nilainya kan -1, 0, positif 1. Iya kan? Iya kan? Tadi kita isi 1, 2, 3, 4. Mana paling terakhir diisi? Ke bawah, berarti nilainya -1. Baru tengok yang terakhir. Spin, bilang kuantum spinnya berapa? -1/2. Karena apa? Karena kalau panahnya ke bawah nilainya -1/2. Paham? Paham? Nanti ada simulasinya lagi ya. Sekarang Bapak perkaya. Tadi kan ada kulit KLMNOP. Berarti kalau kita lihat di sini, kulit pertama ini berapa? 1. Berapa elektron di kulit pertama? 2. Berapa elektron di kulit kedua? Ini kan 2. Berarti berapa totalnya nih? 2 tambah 6 8 lah di kulit kedua. Di kulit ketiga? Ini kulit ketiga kan? Berapa? 2 tambah 4 6. Inilah dia K L M. Mana tahu dikembangkan. Paham? K L M. Bisa? Bisa adik-adik semua? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Coba latihan soal. Hayo, kita mulai dulu dari tentukan bilangan kuantum dari N7. Silakan, siapa yang bisa, Bapak kasih langsung spidolnya. Ayo, coba dulu. Ini. Silakan. Ayo. Pasti bisa semua, yuk. Oke.
Oke, silakan. Ini pelan-pelan ya, Dinda ya. Ke depan di sebelah sana, jangan di dalam slide itu. N7. Coba buat konfigurasi elektron subkulitnya. Tentukan berapa bilangan kuantum utamanya. Ya. Tandai mana yang terakhir? P kan? Iya, Pak. Ya. Buat orbitalnya. Berapa orbital P? Orbital T3, gambar dulu ruang yang 3 itu. Oke. Lihat. Ya, mantap. Nilainya. Ini tadi dari mana? Ini tadi dari mana? Yang itu di kulit yang sama. Ini ya. Kulit yang sama berapa? Yang sama-sama di depannya 2. Yang sama-sama S. Ini 2S2, 2B2 kan? Berarti 2S2 buat di sampingnya S-nya. Bukan di kanan, di kiri. Iya. Iya. Berapa orbital S? 1 kan? Nah, berapa elektronnya di situ? 2. Ah, tuliskanlah 2. Nah, bukan kayak gitu cara nulis 2-nya tadi. 1 ke atas, 2 kan gitu. Ah, gitu dia. Itulah orbitalnya siapa itu? 2S2. Oke, tentukanlah N-nya berapa? N-nya berapa? Lihat yang terakhir berapa itu? Bilangan kuantum utamanya. Iya, berapa itu? Iya. L-nya berapa? Subkulit terakhir apa? P. Berapa nilai L-nya itu? P berapa nilai L-nya? 1. Kan gak ada minus di situ. Nah, baru M-nya berapa? Mana yang terakhir kau isi? Lihat orbitalmu. Iya, mana yang terakhir? Orbital yang di bawah. Iya. S-nya berapa? S-nya -1. Ah, Positif Oh ya. lihat itu yang kan ke atas. Yang terakhir, positif setengah. Oke? Paham? Oke. Tepuk tangan dulu untuk Mister. Silakan lagi ya. Tamu gurun. Oke. Oke ya. Nah, sekarang tugas kalian coba perhatikan lagi yang lain. K19 siapa? Bapak bantu ya. Lihat. K19. Berarti kita mulai dari subkulit yang pertama. Iya kan? Berarti apa? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, baru 3P. Udah berapa? 10. Ini 19. Hah? 3P6. Udah berapa ini? 18. Baru 4S1. Sudah? Berarti ini kulitnya. Ini kulit K. Ini R. Ini M. Makanya ada Bapak sisahkan. Yang lain itu belum dikerjakan kan? Harus dikerjakan nanti ya. Udah dibuat di situ, kerjakan. Oke? Ya, biar bisa.
Coba kita lihat konfigurasi elektron dan diagram orbital. Konfigurasi elektron itu adalah merupakan cara penyusunan elektron dalam suatu atom, ya. Cara penyusunan ini ada beberapa prinsip yang kita pakai. Yang pertama ada namanya prinsip Aufbau. Kalau prinsip Aufbau ini itu adalah elektron-elektron mengisi orbital dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Gak usah takut, nanti materinya ini Bapak kasihnya sama kalian, ya. Tenanglah, tenang, ya. Jangan langsung nanti, mulai besok gak kuliah lagi aku pakai ada kimia katanya pula kan. Iya kan? Bohong Bapak itu rupanya katanya kan. Oke, ya. Ini dia maksudnya. Coba urutkan. Kan ada tadi subunit sampai, kalau kita lihat bilangan kuantum utama ada sampai 7 saat ini yang ditemukan. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 3D, 4D, 5D, 6D, 4F, 5F. Kenapa P-nya dari sekian? Kan gitu kan, udah ada jelas tadi ya. S hanya 1 orbitalnya, P ada 3 orbitalnya, D ada berapa orbitalnya? 5. F ada berapa orbitalnya? 7. Kalau S orbitalnya hanya 1, berapa elektron muat? Jadi kan cara menentukan itu seperti ini. Jumlah elektron maksimum itu sama dengan 2 dikali, ya kan, 2 pangkat N. Oke, adik-adik semua, seperti yang Bapak jelaskan tadi tentang struktur atom, khususnya konfigurasi elektron, tugas-tugas yang sudah Bapak berikan tadi tolong diselesaikan dan akan kita diskusikan. Jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita tutup di dalam doa. Kepada Adinda silakan pimpin doa kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah yang kami berikan. Semoga kami sudah dapat berkumpul dan melakukan aktivitas kami di tempat ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk saran yang kami selesaikan dan apa yang kami dengarkan bisa kami belajar dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk doanya sudah membimbing kami, memberikan beliau kesabaran, ketabahan, rezeki dan sehat selalu. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, supaya kami layak disebut sebagai anak. Bukan baik berkata orang tua yang kami tinggalkan, kemanapun mereka melangkah, berikan mereka rezeki, kesehatan, umur panjang sehat selalu. Terpuji termulia namamu, kini esok sampai sepanjang segala masa. Amin. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Demikian video pembelajaran ini yang bertujuan untuk PDD UKTPT unsur pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Terima kasih.